Oke, sekarang kita akan coba membahas bagaimana bentuk Green Theorems untuk normal, karena sebelumnya Green Theorems yang kita terapkan adalah untuk tangent. Ya. Oke. Nah, misal kita memiliki vector field F Mn ya tadi ya. Maka kita bisa katakan bahwa vector field F dot n ds itu sama dengan line integrals dari min n dx tambah m dy. Maka kalau Green Theorems, dan ini tadi bentuknya ini adalah untuk flux ya. Oke. Ya, ini artinya adalah sebenarnya bagaimana Green Theorems yang biasa tadi kita terapkan untuk sebelumnya. Nah, sekarang kita untuk flux ya, untuk integral garis secara umum. Sekarang untuk flux. Nah, Green Theorems untuk flux seperti apa? Jika C membentuk sebuah region R yang kemudian nanti berputar secara berlawanan arah jarum jam ini, maka kita bisa katakan, dan jika vector field F itu adalah PQ, kita berikan nama lain PQ, nanti kita akan lihat kenapa ini perlu terdefinisikan dalam R, maka integral garis F dot n, yaitu flux dari out of R ya, flux pada bidang pada garis C begitu ya, pada lintasan C ini, itu sama dengan double integrals dari divergence terhadap atau dA ya. Jadi divergence dari vector field F. Oke. Nah, kalau sebelumnya kita membahas ini, biasanya kita gunakan curl ya. Misalnya kita adalah curl. Sekarang bukan, kita menggunakan divergence. Oke, apa ini divergence? Divergence of F itu adalah divergence PQ yang merupakan komponen dari vector field F, itu adalah P sub X ditambah Q sub Y. Maka ini adalah teorema Green dalam bentuk vektor normal ya. Vektor normal kan tadi kalau arahnya C seperti ini, maka n-nya kan ke arah sana begitu ya, n-nya ini, atau maaf n kecil ya. Nah, dibandingkan dengan Green Theorem untuk bentuk yang tangent ya, tangential form, maka ini adalah untuk yang normal form, untuk bentuk normal. Oke, bagaimana pembuktiannya? Mungkin kita tidak perlu seperti sebelumnya, kita perlu cukup membandingkan teorema Green yang pada bentuk normal ini, bentuk untuk flux dan divergence ini, dimiripkan dengan yang teorema Green yang tangential form, yang tangent sebelumnya, yang menggunakan curl dan lain-lain. Nah, tadi kita sudah kita pindahkan ya dari sini. F dot n ini sama dengan apa? Sama dengan min Q dx tambah P dy. Oke, ya, jadi bentuk ini itu adalah kalau kita kembali yang ininya ya, flux integral garis Fn atau flux out of R. Nah, ini adalah kenapa nilainya seperti itu. Kita kembali lagi, sudah kita bahas sebelumnya. Adalah ini ya, min Q dx tambah P dy. Ya, ini nilai integral garis M F dot n ds adalah ini. Makanya kita gunakan langsung di min Q dx tambah P dy. Lalu ini adalah double integral dari divergence. Nah, di mana divergence itu adalah double integral dari divergence kita bahas sebelumnya di sini ya, sama dengan double integral divergence pada region R di dA divergence of F, di mana divergence itu adalah PXQY. PXQY adalah, makanya kita ini jadi PXQY. Oke. Nah, kalau kita ingat lagi dalam teorema Green yang
dengan apa dikaitkan dengan dx itu adalah m. Coba kita ingat lagi teorema Green. Ya ini teorema Green. Nah ini ya, m dx tambah n dy n sub x min m sub y. Nah, maka ini kan yang dengan dx itu m ya. Nah, kita lihat sini. Maka kita ilustrasikan yang dengan dx ini sama dengan m, dan yang dengan dy ini sama dengan n. Maka m itu sama dengan min q, n itu harus sama dengan p. Seharusnya ini kalau kita pasangkan, kalau kita misalkan dengan ini, seharusnya si px tambah p sub x tambah q sub y ini harusnya menjadi n sub x min m sub y, sebagaimana pada teorema Green. Sebagaimana pada teorema Green yang n sub x min m sub y. Kalau benar terbukti seperti itu, maka ya betul, berarti ini memang teorema Green untuk dengan sudut pandang normal tadi ini sudah akhirnya terbukti. Oke. Nah, kita coba ya ini ya. M sama dengan min Q, N sama dengan P. Oke, maka ini PX begitu ya. P sub X ya itu akan artinya sama dengan berarti P sub X itu artinya sama dengan N sub X. Dan Q sub Y berarti Q sub Y itu sama dengan artinya min M sub Y. Oke, jadi terbukti ternyata ya. Maka ini bisa kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. P sub X sama dengan N sub X, dan plus Q sub Y sama dengan min M sub Y. Oke, jadi kalau ini kita misalkan sebagai M dan N, ternyata kembali lagi ke teorema Green yang awal. Dan teorema Green terbukti, sudah kita buktikan dalam sesi sebelumnya bahwa ini proof ya, terbukti, bisa. Oke, maka teorema Green yang dalam bentuk ini, dalam bentuk divergence, dalam bentuk flux ini kita terima. Oke, jika atau dalam kalau kita tidak mau menggunakan notasi PQ, kita bisa gunakan notasi MN. Jika F adalah vektor field M, N, maka ini integral garis min N dx tambah M dy sama dengan double integral M sub x ditambah N sub y dA. Oke, kita coba contoh untuk membayangkan bagaimana penerapannya. Misal kita memiliki sebuah vektor field xi tambah yj, maka bentuknya jadi seperti itu ya. Seperti ini. Lalu ada C adalah circle, lingkaran dengan radius A berjalan counterclockwise membentuk sebuah loop atau membentuk sebuah close tertutup. Maka divergen F sama dengan apa? Tadi kita ingat lagi, divergen F adalah M sub X ditambah N sub Y. M-nya itu adalah X diturunkan terhadap X. X diturunkan terhadap X sama dengan 1. Kemudian N sub keduanya adalah apa? N sub Y. N-nya itu adalah Y diturunkan terhadap Y. Jadi juga 1. Hasilnya adalah sama dengan 2. Maka kita kembali ke sini. Kalau kita ingin tahu integral garis f dot n ds, kita bisa cari dengan ini sama dengan apa tadi? Double integral r, double integral yang sebelumnya divergence ya, divergent f dA. Ya, divergent f dA. Di mana divergence-nya adalah nilainya tadi sudah kita hitung sama dengan 2. Tadi kita hitung divergence-nya kan sama dengan M sub X ditambah N sub Y. Maka ini sama dengan 2. Nah, jadi integral double integral 2dA. Nah, yang duanya ini kita keluarkan, dan kita juga tahu bahwa integral double integral R dA ini adalah sama dengan area R. Yang ini sama dengan area R. Jadi 2 dikali area R,
yang mana artinya sama dengan 2 dikali area lingkaran ini adalah pi r kuadrat ya, atau pi r kuadrat, pi a dikali kuadratkan, tapi a nya kan 1 nilainya begitu, atau sebentar ya, ini adalah luas area R adalah pi r kuadrat ya, r nya sama dengan a tadi, jari-jarinya a, radiusnya a, berarti a kuadrat, maka hasilnya adalah 2 pi a kuadrat. Oke. Dan kalau misalnya ternyata lingkarannya posisinya tidak di sana tapi di sini misalnya, ya tetap saja kita mungkin kalau misalnya kita menggunakan line integral untuk mencari nilai ini agak sulit ya. Ini harus di persamaan parametrik karena titik tengahnya bukan di 0,0, mungkin suatu titik tertentu di sini. Kita gunakan persamaan parametrik dan lain-lain, tapi kalau kita tahu bahwa nilai integral garis dari flux ini sama dengan double integral dari divergence, ya kita tinggal mencari begitu luasnya dan mencari divergence-nya dan langsung ketemu begitu ya. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat bahwa dimanapun nilainya akan sama begitu ya, nilai-nilainya ini akan sama, tidak tergantung dengan posisi, asalkan bentuknya sama seperti lingkaran dengan luas yang sama dan di dalam vector field yang sama meskipun posisinya bergeser-geser ya. Jadi dengan menggunakan teorema Green ini kita tidak perlu hitung dengan persamaan parametrik tersebut ya. Oke, nah ini mengapa teorema Green adalah sebuah tools yang powerful. Apa interpretasi dari divergent F? Kita bisa katakan bahwa divergent F adalah mengukur seberapa banyak flow ini expanding atau menyebar ya. Maka ini karena ini sangat expanding keluar seperti itu, maka divergence-nya itu positif nilainya. Kebalikannya tentu jadinya negatif. Atau interpretasi yang lain adalah source rate, jumlah fluid yang ditambahkan ke dalam sistem per unit time dan area. Ini adalah sebuah ilustrasinya atau sebuah interpretasi yang bisa kita gunakan dari divergence.